Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Vanila Hapsari dari kelas 11 MIPA 2 nomor absen 10. Di sini saya akan memberikan langkah-langkah cara membuat model sel hewan. Siapkan alat dan bahan: kertas HVS, styrofoam, penggaris, double tip, gunting, karter, pensil dan penghapus, spidol berwarna, label, dan pulpen. Cara membuat: ambil styrofoam, kemudian dipotong menjadi 2 bagian menggunakan cutter. Ambil salah satu bagian styrofoam yang akan dipotong sedikit pada bagian pinggir. Tempelkan double tip pada bagian yang telah dipotong tadi. Siapkan kertas HVS, lalu buat garis sesuai ukuran styrofoam. Gunting kertas HVS mengikuti garis. Rekatkan styrofoam dengan styrofoam yang lain sehingga membuat sudut siku-siku. Kita buat sketsa gambar bagian organel-organel pada sel hewan. Kemudian kita warnai dengan spidol berwarna. Lalu, kita tebalkan gambar dengan menggunakan pulpen. Gambar sudah jadi. Ambil label untuk menandai nama-nama organel pada sel hewan. Kemudian, rekatkan gambar pada styrofoam dengan double tip. Fungsi organel-organel pada sel hewan. Mitokondria, organel terbesar yang merupakan mesin dalam sel. Bentuknya mirip cerutu atau rokok yang memiliki 2 lapis membran, memiliki fungsi menghasilkan energi dalam bentuk ATP dan respirasi seluler. Vakuola, fungsinya mengumpulkan zat sisa dari metabolisme, juga mengeluarkan atau membuang sisa metabolisme yang tidak lagi terpakai oleh sel. Sentriol, fungsinya untuk pembelahan sel, berperan penting dalam pembentukan silia dan flagela. Selain itu, mereka memberikan kemampuan sel untuk merasakan sinyal yang masuk dan merespon dengan tepat.
Lisosom bertindak sebagai sistem pembuangan sampah sel dengan mencerna material bekas pakai di sitoplasma. Fungsi lisosom sebagai pemasukan makromolekul dari luar menuju ke dalam sel dengan mekanisme endositosis. Mencerna materi dengan fagositosis, mengontrol pencernaan dengan intraseluler, dan penghancuran organ sel yang rusak atau autofagi. Kompleks Golgi atau Golgi membentuk kantung atau vesikula untuk sekresi, terjadi terutama pada sel-sel kelenjar kantung kecil tersebut, berisi enzim dan bahan-bahan lain, untuk membentuk membran plasma. Nukleolus, yaitu daerah yang terdapat di dalam inti sel nukleus yang bertanggung jawab pada pembentukan protein menggunakan RNA atau asam ribonukleat. Fungsinya bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Membran inti, yang membungkus keseluruhan organel dan memisahkan antara sitoplasma dan daerah inti. Fungsinya sebagai pelindung inti sel nukleus dan tempat pertukaran zat antara materi inti dan sitoplasma. Nukleoplasma, cairan padat yang ada di dalam inti sel nukleus mengandung serat kromatin, fungsinya membentuk kromosom dan gen. Retikulum endoplasma berfungsi sebagai alat transportasi zat pada sel sendiri, sintesa protein retikulum endoplasma kasar, mensintesis lipid dalam sel retikulum endoplasma halus, dan membantu dalam detoksifikasi sel-sel berbahaya pada sel retikulum endoplasma halus. Retikulum endoplasma kasar yang melekat pada ribosom, sedangkan retikulum endoplasma halus yang tidak melekat dengan ribosom. Ribosom tidak memiliki membran. Umumnya ribosom menempel pada retikulum endoplasma yang berfungsi mensintesis protein untuk dibawa ke luar sel melalui retikulum endoplasma dan kompleks Golgi. Sedangkan ribosom yang melayang mensintesis protein untuk keperluan di dalam sel. Sitoplasma merupakan cairan sel, terdiri dari protein, material, dan air. Sitoplasma memiliki fungsi yaitu merupakan bahan kimia sel dan tempat berlangsungnya metabolisme sel. Membran sel merupakan bagian paling luar yang membungkus sel yang tersusun atas lemak dan protein, dan memiliki fungsi yaitu melindungi sel, penerima rangsangan dari luar, dan mengatur keluar masuknya zat. Beginilah hasil jadinya. Sekian dan terima kasih.